wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a abtahi wa sawabihi wa husnil khatimah wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wal dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adh-dhakirin Allah katsiran fis sirri wal jahra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kami hormati yang kami muliakan almarhum rahmatul hayyul qayyum Bapak Haji Dadi Mudah Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburan beliau, mengangkat derajat beliau insyaallah di dalam keadaan dan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggal semuanya insyaallah mendapatkan semua lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini, tempat ini, majlis ini menjadi tempat majlis yang makmur, yang jaya insyaallah. Orang di dalamnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam bulan Rajab kita masih di dalam bulan yang mulia daripada antara bulan-bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mulia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semangat beribadah, mengamalkan amalan-amalan yang di dalam bulan Rajab dan juga di dalam bulan selanjutnya Sya'ban sampai kelak insyaallah bulan Ramadan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah, taufik inayahnya di dalam mengamalkan apapun amalan-amalan yang baik, yang insyaallah kita mendapatkan manfaat berkah amalan tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Rajab kita kelanjutan di dalam bulan Rajab yang sudah kita bahas kemarin, yang insyaallah sedikit lagi kita bahas tentang pembahasan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal tentang bulan-bulan Hijriyah, bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Jadi hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yang kita hafal, alhamdulillah bagi yang hafal mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan itu ternyata ada 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang hurum, bulan-bulan yang haram, diharamkan peperangan, diharamkan melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya dilarang, perkara yang dilarang oleh Allah bisa jadi akan dilipat gandakan dosanya jikalau dilakukan di dalam 4 bulan tersebut. Maka ini salah satunya, bulan Rajab ini salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Di sini dijelaskan bahwasanya makna hurum, makna daripada bulan hurum itu apa? Bulan haram itu apa? Bulan haram di sini dijelaskan bahwasanya annal maksiyata fiha asyaddu iqaba. Annal maksiyata fiha asyaddu iqaba.
bahwasanya maksiat kalau dilakukan di dalam bulan 4 ini, maka bisa jadi maksiat tersebut sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian dosanya bisa jadi berlipat ganda karena dilakukan di dalam bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita lakukan, yang kita amalkan dengan niat tujuan yang baik, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, hati-hati, maksiat, niat buruk, perilaku amal buruk, maksiat penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi dilipat gandakan juga apanya? Dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dilakukan di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan sekarang ini, bulan Rajab. Ya. Bulan apa lagi selain bulan Rajab? Bulan Muharram. Kaki. Berapa bulan lagi? Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ini 4 bulan haram. Apa bayar tadi? Bulan Muharram. Sekarang ini bulan Rajab, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan peperangan, diharapkan apapun yang sudah ditegaskan, diperintah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tinggal milih nak melakukan yang mana. Kalau kita nak mengumpulkan amalan-amalan yang insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat ini waktu yang paling tepat. Saat ini waktu yang paling tepat untuk mengumpulkan apa? Pahala. Sekarang bulan Rajab. Kaki ada tersendiri bulan mulia ke depannya ini, bulan Sya'ban juga bulan mulia, depannya lagi bulan Ramadan. Saat-saatnya kita, waktu yang tepat untuk mengumpulkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal kita akan menuju kematian, alam barzakh, alam akhirat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lah keistimewaan selanjutnya, keistimewaan tentang 4 bulan ini ataupun bulan haram ataupun bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya tadi sudah kita jelaskan, pelipat gandaan pahala, dilipat gandakan, ataupun dosa tadi juga dilipat gandakan. Jadi keistimewaannya adalah pelipat gandaan pahala. Yang kedua, amaliyah kalau dilakukan di dalam hari-hari mulia ataupun di dalam bulan yang mulia seperti ini, maka amaliyah tersebut di sini dijelaskan lebih afdol. Tidaklah ada amaliyah yang paling afdol kecuali amaliyah yang dilakukan di dalam waktu-waktu yang mulia. Di sini dijelaskan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayyamin afdala minha. Fi hadhi qalu wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Jadi tidaklah ada amalan di dalam hari-hari yang afdal kecuali ya bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tadi itu berarti sudah kita ketahui bahwasanya bulan-bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seandainya kita melakukan taat dilipat gandakan pahalanya, dan seandainya kita melakukan maksiat dilipat gandakan juga dosanya, yaitu tadi bulan 4 ini. Tidaklah ada amaliyah yang paling afdal kecuali amalan-amalan yang dilakukan di dalam hari-hari yang mulia ataupun di dalam waktu-waktu yang mulia. Jadi jangan sampai kita sio-sio ke waktu yang mulia ini. Untuk apa? Untuk kita gali, kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, inayah, pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa menjatuhkan tetangganya. Pokoknya aku pengen anak aku juga pacak macam dia, pacak seperti anak tetangga aku. Dalam artian aku pengen anak aku hafal Quran juga. Yang tidak boleh,
aku nih punya anak hafal Quran, mamanya lah pacak hafalan dia hilang nih. Mamanya lah dia nih pacak usah budaknya nih. Mamanya lah anaknya nih pacak tidak benar lagi. Biarlah anak aku yang benar. No, ini sudah masuk kategori hasud yang tidak iri yang tidak boleh. Iri yang boleh tadi dia pengen nikmat yang dimiliki orang lain itu dimiliki juga oleh dia tanpa menjatuhkan nikmat orang lain. Paham? Hasud yang boleh, iri yang boleh, iri yang boleh, cemburu yang boleh. Dia pengen kenikmatan orang lain di itu dimiliki juga, pengen baik. Tapi tanpa menjatuhkan apa yang dimiliki orang lain, kenikmatan yang dimiliki orang lain. Nah ini wal bakhil mazmum. Selanjutnya yang keempat adalah wong yang pelit ini tercela. Wong yang pelit tercela, hina. Yang pelit ini bahkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya wong pelit ini dekat jauh dari manusia, jauh dari manusia seperti yang sudah pernah Anda jelaskan, jauh daripada manusia, jauh dari Allah, apalagi dekat dengan neraka. Nah, kalau wong yang dermawan dekat sama manusia, dekat sama Allah, dekat sama surga, jauh dari neraka. Awak kamakol. Seperti itulah keadaan orang-orang sekarang ini. Jadi ingat jadi tenangkan diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita tenangkan agar bisa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk, yang nerimo, yang ikhlas. Jangan mikirkan hal-hal yang lain yang insyaallah apapun yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat rezeki itu sudah terbagi, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar rezeki yang kita dapat ini rezeki yang berkah. Tidak usah nak tamak, tidak usah nak hasud yang tidak diperbolehkan. Jangan sampai kita juga pelit. Jadilah orang yang dermawan. Mudah-mudahan hal-hal ini bisa kita amalkan menjadi orang yang mendapatkan rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak tamak, yang qanaah, menerima apapun yang sudah Allah takdirkan tentukan kepada kita, menjadi orang yang dermawan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini baik hikmah ilmu yang kita dapat yang insya Allah bermanfaat, insya Allah bisa kita amalkan. Setelah kita mengetahui faedah keutamaan bulan Rajab, bulan yang agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gali terus, kita beramal ibadah, kita perbanyak amal ibadah kita di dalam bulan-bulan yang mulia, termasuk ini bulan Rajab yang insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi apapun yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga sanak saudara kita, sahabat kita daripada hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.